Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Mari kita naikkan puji-pujian kita bagi Tuhan kita, sumber sukacita kita. Tuhan, ini kami bejana-bejana-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Ketenangan batinku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema gereja kita, Knowing Him Better. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan adalah suatu dasar kehidupan yang penting dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Karena pengenalan yang salah akan membuat kita tidak dapat mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Bahkan membuat kita curiga dan kelelahan dalam menantikan janji-janji Tuhan. Dan hal ini biasanya timbul ketika kita sedang menghadapi persoalan. Ketika halnya baik-baik saja, semuanya aman, tidak terasa. Tetapi waktu kita menghadapi persoalan, menantikan pertolongan Tuhan, atau menantikan jawaban atas doa kita, maka mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu mendengar? Apakah Tuhan itu ada? Tuhan, di mana engkau? Atau mengapa Tuhan berdiam diri seakan-akan tidak peduli? Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, bahkan kegagalan pengenalan akan Tuhan akan membuat kita kehilangan identitas sendiri, pondasi kehidupan yang rapuh dan tujuan hidup yang sia-sia. Oleh karena pentingnya hal itu, maka minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tema gereja kita, yaitu mengenal Dia lebih baik tentang kehendaknya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana memahami pentingnya mengenal kehendak Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengenal sifat-sifat dari kehendaknya itu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan, buat karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami pagi ini boleh bersama-sama bergabung kembali untuk beribadah, baik secara online, secara onsite, itu karena kemurahan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, ajar kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biar roh-Mu yang menjamah melawat. Walau terkadang banyak hal yang kami tidak mengerti dalam kehidupan ini. Mengapa hal-hal yang kami alami Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami tahu firman-Mu mengantar kami, menuntun kami untuk kami mengerti lebih baik lagi tentang kehendak Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pimpin kami dengan roh-Mu, berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar, berikan kerendahan hati, dan Tuhan mengurapi hamba yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari untuk mengerti sifat dari kehendak Tuhan. Paling tidak hari ini kita akan belajar 3 poin tentang sifat dari kehendak Tuhan. Poin yang pertama yaitu kehendak Tuhan itu berakhir indah, happy ending. Seperti Yeremia pasal yang 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal ini dibuktikan dalam banyak kejadian, cerita di Alkitab yang menceritakan tentang indahnya kehendak Tuhan dalam kehidupan hamba-hambanya termasuk kita. Misalnya, ketika awal penciptaan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi manusia pertama jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga dengan sedih Tuhan harus memusnahkan manusia dan hanya menyelamatkan Nuh yang hidup benar dan keluarganya. Dan klimaksnya karya Tuhan itu dilakukan dengan apa? Dengan menebus setiap kita dengan mengorbankan putranya yang tunggal seperti yang firman katakan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau contoh yang lain, ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, dengan memberikan janji menjadikan dia bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati, dan menjadi berkat. Misalnya Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir sebagai penyelamat bagi bangsa Israel dalam masa kelaparan. Atau Tuhan yang menjadikan Esther sebagai permaisuri untuk menyelamatkan bangsa Israel yang akan dibunuh oleh Haman. Atau hal yang klasik yang sering kita dengar, cerita bangsa Israel yang dipanggil keluar dari perbudakan Mesir untuk memasuki tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya.
Masih banyak lagi cerita-cerita Alkitab yang menceritakan tentang hal-hal indah yang Tuhan kerjakan ketika kita mengerti kehendak-Nya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran, pengalaman iman tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas tadi tentu bisa menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi masa-masa sukar dalam perjalanan iman dalam kehidupan ini. Perjalanan kehidupan kita mengikut kehendak Tuhan memang tidak mudah. Karena dalam perjalanan tersebut banyak hal-hal yang Tuhan tidak nyatakan kehendak-Nya secara gamblang, secara transparan. Misalnya timbul pertanyaan kita, tentang usaha apa yang cocok sih dalam kehidupan ini? Kita harus bekerja di mana? Kuliah di universitas mana dan fakultas apa? Atau pasangan hidup kita yang mana? Hal itu hal-hal yang sukar karena kehendak Tuhan itu tidak pernah dinyatakan secara tertulis, secara nyata dalam firman Tuhan. Memang kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Tetapi tentu saja seperti yang kita bicarakan tadi, tidak semua hal-hal praktis Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Oleh karena itu perlunya kita senantiasa setiap pagi mengucap syukur atas rencananya dalam kehidupan kita sebelum memulai aktivitas kita. Dengan tujuan, waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mengerti rencana dan kehendak-Nya dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari yang akan kita lewati. Kemudian juga kita harus berani mengambil keputusan, walaupun beresiko salah. Karena apa? Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka kita tidak bisa melakukan tindakan apa yang harus kita kerjakan untuk melakukan kehendak-Nya itu. Kemudian kita harus memiliki komitmen untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya sebagai pekerja, kami bekerja di perkayuan. Kami sering sebelum kita mulai membuka suatu lahan, kami sering mengadakan survei. Dan saya beberapa kali ikut survei. Saya suka ikut survei karena apa? Karena di situ saya memiliki pengalaman-pengalaman yang indah. Saya bisa melihat bagaimana hutan yang masih utuh, semak belukar, bertemu dengan hewan-hewan liar di sana. Gitu. Dan biasanya waktu survei, sebelumnya kami mempersiapkan makanan. Dan waktu kami berjalan ke dalam hutan itu, kami pasti bawa mandau, bawa parang, bawa GPS terkadang-kadang kalau masih ada signal. Dan supaya kami tidak sesat, kami pasti membuat tanda-tanda. Baik itu dengan ikatan kain yang diikat di pohon atau potongan-potongan kayu yang kami tebas gitu. Supaya ketika kami berjalan masuk ke dalam dan nanti akan pulang, kami bisa melewati jalan itu kembali dan tidak sesat. Seperti itu. Jadi tanda-tanda itu menolong kami untuk mengingat jalan untuk kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sering dalam perjalanan iman kita merasa down gitu loh. Kita merasa down gitu loh. Dan hal ini mengajar saya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu hal yang mengingat kebaikan Tuhan. Hal yang paling efektif saya kerjakan ketika saya merasa iman saya down dalam mengikut kehendak Tuhan adalah mengingat kembali kejadian-kejadian yang Tuhan pernah kerjakan. Karena saya percaya kalau dulu Tuhan sudah tolong, Dia pasti akan menolong lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengingat kembali kebaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Waktu engkau pernah sakit, bagaimana cara Tuhan menolongmu? Ketika ekonomi pekerjaanmu terpuruk, bagaimana Tuhan mengangkatmu kembali memberkati engkau? Ketika keluargamu bermasalah, ketika suasana tidak nyaman dalam keluarga, bagaimana Tuhan bekerja memperdamaikan kembali keluarga itu karena rancangannya indah buat setiap kita. Tuhan mengajar kita untuk mengingat kebaikan yang telah dikerjakannya. Ada beberapa banyak contoh dalam Alkitab. Misalnya dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Bagaimana di sana Tuhan membentuk dan menaruh pelangi di langit supaya apa? Supaya Dia bisa mengingat akan janjinya bahwa Dia berkata, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Atau misalnya, tanda yang lain yang Tuhan kerjakan, Tuhan melambangkan roti dan anggur untuk mengingat pengorbanannya. Ulangan pasal 7 ayat ke-17 sampai 19 berkata,
Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi Tuhan mengajar setiap kita untuk kita mengingat kembali. Mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam perjalanan iman kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Mengingat kembali itu membuat memori kita skenario yang terulang dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita. Dia memberi contoh menaruh pelangi. Bagaimana dia juga mengajar setiap kita untuk kita mengingat roti dan anggur sebagai pelambang tubuh dan darah Kristus. Juga dia mengajar bangsa Israel dalam Ulangan 7 ayat 17-19 yang kita baca tadi, bahwa kita disuruh mengingat kembali supaya kita jangan takut loh. Jangan takut kepada orang Mesir, Firaun, permasalahan kehidupan kita. Karena ketakutan adalah iman yang terbalik. Atau seperti kitab Yosua pasal 4 ayat 20 katakan, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Untuk apa sih batu itu diletakkan di sana kembali? Ini untuk mengingat kembali bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika menyeberangi sungai Yordan. Di sana bagaimana mereka melewati air yang kering. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan sedemikian rupanya dalam setiap kehidupan mereka. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Tuhan suruh mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Supaya memori itu akan membuat iman kita tumbuh kembali. Ada hal yang menarik dalam setiap kehidupan kita. Kami sekeluarga itu suka bernyanyi. Kami suka bernyanyi dan ketika kami berkendara mobil bersama-sama, kami suami, istri, anak-anak semuanya suka bernyanyi. Kami sering buka-buka lagu. Dan di sana banyak lagu-lagu yang mengingat kembali kejadian-kejadian sudah lewat ketika satu lagu dinyanyikan. Hal itu memancing memori kami kembali. Ada lagu yang luar biasa. Hal ini kami sering nyanyikan bersama-sama. Kami sering dengar bersama-sama waktu kami menghadapi permasalahan. Waktu itu anak saya, Cinka, sedang sakit. Setiap kami sore pergi ke dokter itu, lagu ini hampir tidak pernah absen di sana. Terus mengiringi kami. Dan hal itu ketika kami dengarkan kembali itu mengingat memori-memori yang sudah. Yaitu lagu Amazing Grace, Broken Vessel dari Hillsong. Bagaimana lagu itu bercerita tentang manisnya ke suatu pemulihan yang terjadi. Lagu itu berbicara, atau saya nyanyikan sedikit biar itu lebih menarik ya. Lagunya Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see love on your eyes. Lagu itu menggugah kami kembali. Membangkitkan iman kami kembali. Ketika kami mengalami permasalahan, lagu itu kami dengarkan, itu membuat memori kami bagaimana Tuhan menolong kami, membuat kami terus percaya akan kehendak dan janji Tuhan. Oleh karena itu, kita janganlah mengingat hal-hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Waktu memori-memori yang buruk yang kita tampilkan, itu akan membuat image gambaran yang buruk. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, kehendak Tuhan itu sifatnya indah dan pasti berakhir dengan happy ending. Hal yang rawan dalam setiap kehidupan kita adalah ketika kita trauma. Trauma itu akan membuat kita teringat kepada hal-hal yang buruk. Misalnya, ketika orang tua yang sedang bertengkar, ketika kita melihat bagaimana suatu perceraian terjadi, itu akan membuat trauma. Hal itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita sehingga kehendak Tuhan yang kita jalani, yang katanya indah tadi, tidak indah lagi. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggalkan semua trauma-trauma yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup untuk menghapuskannya dari memori setiap kita. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah segala kemurahan-kemurahan Tuhan. Ingatlah janji-janji Tuhan yang indah. Biar semuanya itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, kehendak dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari kehendak manusia. Seperti kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku, atau rancanganku dari rancanganmu. Kita sering mengandaikan Tuhan itu seperti kita. Artinya apa yang kita pikirkan selaras dengan kehendak Tuhan. Ternyata firman Tuhan berkata beda. Kata firman Tuhan bahwa jalannya Tuhan dengan jalannya kita itu berbeda. Dan rancangannya Tuhan dengan rancangan kita itu berbeda. Seperti jauhnya langit dengan bumi. Seperti itu. Tetapi memang ketika kita menghadapi permasalahan, menurut pemikiran kita, hal yang paling cepat menyelesaikannya adalah meminta pertolongan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita sering mengabaikan kehendak Tuhan. Kita sering membatasi cara Tuhan bekerja seolah-olah kita sanggup untuk mengatasi dengan cara kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Seperti yang Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 3 katakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Saya ulangi, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ketika suasana keadaan baik-baik saja, itu semuanya seakan tidak ada dalam permasalahan, semuanya aman. Tetapi waktu permasalahan datang dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, kita lebih suka masalah itu instan selesai. Cepat tuntas. Bagaimana caranya? Meminta pertolongan kepada manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, pertolongan Mesir, pertolongan Firaun adalah upaya dari manusia. Kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Tuhan katakan pemberontak. Apa sih pemberontak? Pemberontak adalah ketidaktaatan atas kehendak Tuhan. Waktu kita mengalami permasalahan dalam setiap kehidupan kita, hal yang sering timbul dalam masalah adalah kepanikan. Panik akan menimbulkan satu ketakutan. Kita sering lihat di film ketika seseorang sedang panik, ketika ditanya, itu perlu disadarkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ada yang digoncang-goncangkan, ada yang bahkan dipukul, ditempelin pipinya supaya sadar dulu gitu. Supaya sadar dulu.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita melihat campur tangan dan berjalan kehendak Tuhan, kita harus tenang dulu ketika menghadapi permasalahan. Jangan panik. Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ternyata firman Tuhan ini menekankan supaya kita bertobat. Bertobat dari apa sih? Bertobat dari pemberontakan kita tadi. Pemberontakan apa? Pemberontakan yang mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia. Tuhan suruh bertobat. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan katakan, tenanglah dan percaya. Disitulah terletak setiap kekuatan kita. Kata tenanglah atau jadilah tenang, itu sering kita dengar dalam pembacaan Alkitab kita. Tenanglah dan jadilah tenang, itu suatu perintah daripada Tuhan. Kalau itu suatu perintah daripada Tuhan, artinya kita pasti dapat melakukannya. Tetapi yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan, kita malah panik. Sementara kita mengatakan bahwa tadi janji Tuhan itu lebih tinggi dari segalanya. Janji Tuhan dan kehendak Tuhan itu indah dan happy ending. Tetapi waktu kita menghadapi permasalahan yang timbul adalah kepanikan. Waktu Tuhan menyuruh kita untuk tenanglah atau jadilah tenang, itu adalah suatu keputusan yang harus dikerjakan. Tidak peduli terhadap keadaan situasi apapun. Dan percaya waktu Tuhan memerintahkannya, pasti kita sanggup mengerjakannya. Yesaya pasal 30 ayat 18 katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan itu sebenarnya waktu kita mengerti bagaimana kehendak Tuhan indah, bagaimana kehendak Tuhan itu lebih tinggi, Dia mau menolong setiap kita, Dia mau memberkati setiap kita, Dia mau menggenapi janjinya dalam setiap kita. Tuhan terlebih rindu, sejauh lebih rindu dari apa yang kita rindukan. Dia rindu kapan Dia bisa memberkati, kapan kehendak Tuhan dinyatakan, kapan janji yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jauh lebih rindu dari apa yang kita rindukan. Jadi poin yang pertama tadi bahwa kehendak Tuhan itu bersifat indah, happy ending. Yang kedua, juga kehendak Tuhan itu bersifat lebih tinggi dari kehendak kita. Poin yang ketiga, kehendak Tuhan itu bersifat pasti. Ayub pasal 42 ayat kedua katakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 23 pasal 13 katakan, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tadi kita pertama-tama sudah membahas bagaimana tokoh-tokoh Alkitab kita lihat satu persatu. Kalau kita cermati segala yang dijanjikan Tuhan, baik itu kepada Abraham, kepada Yusuf, kepada Esther, kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Karena kehendak Tuhan bersifat pasti. Yesaya pasal 30 ayat 19-21. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat yang mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri.
Kita lihat di sana bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan memberkati ketika seseorang itu berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia tidak perlu merasa ragu, khawatir karena janji Tuhan, kehendak Tuhan itu bersifat pasti. Walaupun terkadang kita melihat keadaan yang kita alami tidak seperti keinginan kita. Tetapi Tuhan katakan, walaupun kita diberi roti dan air serba sedikit, namun Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kita akan melihat Dia, melihat pembelaan Dia, melihat campur tangan Dia, melihat janjinya dinyatakan, melihat berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjutkan dalam bacaan kita di Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dan kita lihat bagaimana janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita pasti digenapi. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, engkau yang dipanggil sebagai pelajar, lakukan bagianmu. Belajarlah sungguh-sungguh. Engkau yang sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kerjakan bagian kita. Bayar dengan harga. Walaupun keadaan tidak nyaman, semuanya serba sukar, tapi kita perlu komitmen di dalamnya, mengerjakan sungguh-sungguh. Karena kita sudah tahu pasti loh janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika Dia berjanji, Dia pasti sanggup untuk menepatinya. Ketika Dia berjanji untuk datang kembali yang kedua kali, pasti Dia akan genapi. Oleh karena itu, kita persiapkan kehidupan kita untuk menyongsong kedatangannya Dia yang kedua. Saya berharap firman yang disampaikan pagi ini boleh memberkati dan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Memang tidak gampang ya Tuhan ketika kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Tetapi kami tahu Engkau memberikan Roh-Mu, menuntun, memampukan kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Agar kami terus berharap dan percaya bahwa janji Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kami. Bahwa janji Tuhan itu lebih tinggi dari kehendak manusia. Bahwa kehendak-Mu itu pasti. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, terpuji nama-Mu. Allah kekuatan, pengharapan, perlindungan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu bisa mentransfer setiap persembahan pada rekening atau nomor yang ada di layar Bapak Ibu, atau juga Bapak Ibu bisa scan di QRIS yang ada tertera di layar Bapak Ibu. Mari kita menyiapkan persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan dan juga persembahan syukur. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang memberikan persembahan hari ini, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah keberhasilan dan keberuntungan mengikuti kehidupan semua anak-anak-Mu yang memberi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Namanya Tuhanku
Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih kalau kami bisa hari ini beribadah. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa, yang penuh kasih, menopang, menuntun mereka semua. Diberkati keluarga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.